ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك الخير والمنور والرسول والتوبة النصر والفرج والحسن والرسول. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah sholat maghrib Masjid Jami Darul Hikmah yang kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kepadanya kita haturkan atas anugerah nikmatnya yang masih meluncur diberikan kepada kita. Berkhusus nikmat sehat walafiat, taufik serta hidayah, sehingga dengan iman ini kita dapat melaksanakan tugas kewajiban kita, yaitu diantara ibadah sholat jamaah yang kali ini kita mengunjungi kegiatan rutin setiap Prabowo Organis, yaitu alim. Mudah-mudahan ibadah sholat dan apa yang kita bahas nanti mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita awali pengajian kita ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Al-Fatihah dengan iringannya. Mudah-mudahan Allah sangat panggil kita, keluarga kita yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah, diterima di sisinya segala dosa dan diampuni oleh Allah. Kita yang masih hidup semoga selalu dapat bimbingan dan lindungan dari Allah. Pada yang bersama Rasulullah wa alihi washabihi wa sallam dalam ayat yang Allah masyayina wa masyayina wa masyayina karena pada usaha Allah mengawali surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina muttasili ila alim rahimahullah wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan akhrajahu Abu Dawud. Hadis yang bersumber dari sahabat Ali radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhahu, bicara tentang sifat wudu, tentang tata cara wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi itu laporkan aku di Rasulullah uswatun hasanah. Itu ada dalam pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik untuk kami, termasuk ibadah dan juga termasuk wudu. Jadi kita beribadah harus mencontoh, meniru apa yang dikeragakan oleh Rasulullah. Jadi kegiatan ibadah akhirat beda dengan kegiatan
dunia. Jadi kalau kegiatan dunia mah boleh kita niru orang atau kita belajar secara otodidak. Misalnya kita mau ngapain, cari duit, buka warung, buka dagang nasi uduk, itu pun nggak perlu buka kitab, nggak perlu baca Al-Quran, nggak perlu belajar apapun, niru aja maka sama tetangga boleh. Tapi kalau ibadah nggak boleh begitu, ya, mesti ada tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nggak boleh serampangan. Jadi yang namanya ibadah tidak boleh serampangan. Dulu ada tuntunan. Makanya kita baca dari kitab suci Al-Quran Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi saya sampaikan lakukan akum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik untuk kami dalam kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ngaji nggak ada berhentinya nih sampai tua. Ya, walaupun secara ekonomi kita mapan belum ngaji belum berhenti. Nah, apalagi ekonomi susah, gitu ya. Biasanya kan kita kalau udah susah daripada ngaji ya. Kalau duitnya lagi banyak kan agak ngaji, kenapa? Padahal yang namanya ilmu agama untuk ibadah tidak perlu mapan atau lagi sering sangat dibutuhkan. Karena ibadah itu nggak boleh serampangan. Dulu ada tuntunan. Nah ini diantaranya di tuntunan tujuh Rasulullah yang diceritakan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Wa masaha bi ra'sihi wa idatan. Nabi waktu itu mengusap kepala cuma satu kali. Masaha ya. Allah yang lakukannya apa? Idza kuntum ila sholati fasiru wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wa musahu bi ru'usikum, usap kepala. Nah di sini Sayyidina Ali menjelaskan praktek wudu yang dipraktekkan Rasul giliran usap kepala cuma satu kali. Paham ya? Berarti tidak ada perintah untuk lebih dari satu, apalagi sampai 3 kali. Makanya ini hadis istadalla ta'immat salasatu ala adami sunninya kekali simat irosi iktimadan alam nas. Jadi menurut mazhab yang ketiga selain Syafi'i, salah wanita, lagi Malik, lagi Ahmad bilang enggak. Mereka bertiga berpendapat mengusap kepala tidak harus lebih dari satu, tidak harus taslis. Apa taslis? 3 kali. Mereka berpedoman dengan nas ini memang nas namanya dalil. Jadi bisa terima dosa kepala cukup 1 kali. Kata mazhab yang 3 selain Imam Syafi'i. Ahmad ya. Waqala Syafi'i. Nah, ini saya ajari nih cara argumen dalam orang-orang Imam Syafi'i ini, orang-orang yang bermazhab Syafi'i ya, atau Imam Syafi'i sendiri, innahu yusatu taslis, tetap disunatkan 3 kali. Usap kepala sunnah 3 kali. Iktimadan alam nas wal qiyas.
Jadi Imam Syafi'i itu berpedoman dengan nas juga kias. Kalau imam yang tiga berpedoman hanya dengan dalil nas yang barusan kita baca. Wa masaha bi ra'sihi wa hidadah. Imam Syafi'i nasnya mana? Bukan ini. Ada dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi salasa marrat. Jadi sahabat kan banyak, bukan hanya Sayyidina Ali saja. Sayyidina Ali melihat Rasul mengusap kepala hanya satu kali, tapi Sayyidina Utsman Rasul mengusap kepala ketika wudu tiga kali, berarti ada dua dalil. Riwayat dari Sayyidina Ali, Rasul mengusap kepala hanya satu kali. Ini yang dipegang oleh mazhab yang selain Syafi'i. Imam Syafi'i berpedoman dengan hadis riwayat dari Sayyidina Utsman bahwa Rasulullah mengusap kepala tiga kali. Itu nas, dalil. Yang kedua, Imam Syafi'i pakai kias. Pakai kias. Begini kias. Mashhur ra'si rukun. Ngusap kepala rukun. Daripada rukun dulu rukunnya apa? Pertama nih, kedua baju, ketiga baju tangan, tiga baju empat dari dunia, baju muka, baju tangan, baju kepala, baju kaki tertib. Anggota tubuh itu empat, muka, tangan, kepala. Jadi ini bahasa mengucap kepala ruknun min arkanil wudu. Satu rukun daripada rukun wudu. Wa kullu ruknin min arkanil wudu sunnah taslis. Semua rukun itu disunahkan tiga kali. Payung tidur. Maka memberikan kesimpulan annahu yusannu taslis fi masjid ra'si. Disunahkan tiga kali dalam mengusap kepala. Ini namanya kias. Pakai ilmu mantek, pakai malah, pakai muqaddimah kubra dan muqaddimah kubra. Lalu natijahnya yuntiju annahu yusannu taslis fi masjid ra'si. Jadi berkesimpulan mengusap kepala juga disunahkan tiga kali. Jadi kuat juga dari Imam Syafi'i. Pertama ada nas riwayat apa tadi? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Yang kedua dengan qiyas. Paham sudah? Paham? Jadi kita di orang ahli sunnah wal jamaah beribadah berpedoman dengan empat. Pertama kita Allah, Al-Qur'an Karim. Kedua dengan hadis atau sunnah Rasul. Yang ketiga dengan ijma ulama, yang ketiga dengan qiyas. Nah, ya. Jadi dari Imam Syafi'i tetap menyimpulkan mengusap kepala tiga berdasarkan nas dan qiyas. Jelas, ada yang mau ditanya? Soal ngusap kepalanya mah kita udah semua tahu bagian daripada rukun wudu. Teknisnya mah mau kita buka peci, mau dari belakang boleh, yang penting kepala itu diurus. Usap ya, jangan sampai nggak diurus. Usap. Bedanya kalau ghuslun membasuh. Kalau membasuh itu air minimal mengalir, meleleh. Kalau ngusap air tidak harus mengalir, jadi usap aja. Jadi kalau kepala wajibnya mengusap, lalu dia basuh, lebih afdal. Muka wajibnya membasuh, lalu diusap, ngesah dulunya. Kenapa? Kalau muka wajibnya dia baik dibasuh. Dua
ghuslun namanya. Kalau kepala diusap mas'un, wamsahu biruku sikum, usap kepala kan. Nah, kalau musannif hadis yang keempat, wa an Abdillah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Hadis yang bersumber dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu tentang sifat tata cara wudu Rasulullah masih. Kalau dia berkata, jadi ini banyak sahabat menceritakan tentang bagaimana Rasul melaksanakan wudu. Ini yang mesti kita tiru. Karena Rasul itu sebagai uswatun hasanah. Ya. Wa masaha Rasulullah bi ra'sihi. Nah, sekarang di dalam teknis nih ya. Rasul mengusap kepalanya. Fa'abbala biyadaihi akbar. Rasul itu mulai dari depan hingga belakang. Jadi mengusap kepalanya dari sini nih. Dari depan lalu ke betapa mengenai ini hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Namanya muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Wa fil lafdzin lahuma, ada nanti lafaz milik daripada Bukhari dan Muslim juga bahkan ini Nabi memulai dengan bagian depan kepalanya, summa zahaba ila qafahu, kemudian dia menarik ke tekok, ya dari depan sama sih. Summa qaddama ila makan, kemudian dia balik dua tangan itu ke tempat yang dia mulai, ke tempat pula. Jadi setelah kita mengucap ucapan wajib, nanti kita giliran kepala yang utamanya ini itu. Tarik ke sana, tarik lagi ke depan. Ini nih dari saya. Ini menurut Zahirul hadis begitu. Walaupun hanya segini desa, tapi praktek Nabi ini namanya praktek yang maksimal, yang lebih sempurna. Jadi jangan hanya sekedar apa, musab kepala ya udah sah tentunya, cuma belum maksimal. Kalau bisa satu. Nah ini yang bilang cukup sekali. Satu, udah balik. Nah, jadi kalau kita berpedoman dengan bahasa Imam Syafi'i tadi, ya tidak balik. Gitu. Kalau kita berpedoman tiga masa, cukup sekali. Tadi kalau tadi jumlah hitungannya cukup sekali kan atau tiga kali? Hadis yang pertama. Kalau ini tentang tata cara mengusap kepala. Jadi tata cara mengusap kepala itu gini. Pegang dua jempol ke sini nih, pelengan, pegang tali. Gitu, ya. Kalau kita mengatakan sekali, itu terkali tiga masa. Kalau kita mau bilang tiga kali, kita bisa Imam Syafi'i. Nah, lalu di dalam hadis ini ikhtalafa imam. Jadi imam yang empat ini silang pendapat. Ikhtilaf. An Malik, dari Imam Malik, ia jibu masuk jami' ra'si. Semua kepala wajib diusap. Kalau menurut Imam Malik, karena ayat bunyinya lah wamsahu biruku sikum, berarti usap kepala semua. Mulainya ini tadi dari depan kalau ke belakang. Kalau Abu Hanifah dia berpendapat mengusap kepala tidak harus semua, cukup rubul usyur, rubuk seperempat usyur
rosi ya. Rubur rosi seperempat kepala ya, empat kali. Udah segini aja jadi dah. Gitu. Kalau kata siapa? Abu Hanifah. Lalu mana dalilnya? Abu Hanifah ini bisa-bisa kepala tutup diusap hanya seperempat. Ini pakai ilmu nahu. Kalau mengajinya hadis juga cara memahaminya di antaranya harus dengan ilmu nahu. Itu an-naba fil ayat al-irsyad. Yang ada dalam firman Allah, famsahu bi ru'usikum, usap bi dengan kepala, itu namanya lil irsyad. Lil irsyad bil basta'in wa addi awwid al-syik, kata Ibnu Malik dalam kitab Al-Fiyah. Wa mislama wa min ma'an bihan tiki gitu. Jadi nanti ada ba lil isti'anah namanya. Ada ba lil isti'anah. Isti'anah itu minta tolong. Isti'anah minta, kita ngomong gini, kata bil kolam, saya menulis dengan pulpen. Itu bahkan kita artinya dengan padahal artinya kita minta tolong dengan apa? Pulpen. Itu namanya ba lil isti'anah. Ada lagi ba litahdiyah. Zahaballahu binurihim. Itu namanya ba tahdiyah. Ada ba lil irsyad. Marartu bi Zaidin. Saya jalan dengan Zaid, artinya saya jalan bersama Zaid. Nah, jadi bangsa bil musiko pusat serta mananya kepala kamu minimal seperempat, makanya banyak disebut lil irsyad. Dan jadi kesimpulannya menurut Imam Malik, musab kepala wajib semua. Menurut Abu Hanifah, musab kepala cukup seperempatnya. Menurut Imam Syafi'i, itu yang penting sebagian kepala, mau seujung jari ke sebubun-ubun dikit itu nggak apa-apa. Karena ada hadis riwayat lain bahwa Nabi itu mengusap kepala hanya di ujung-ujung saja dan kemudian di atas sorbannya. Lalu menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ini ada dua riwayat. Pertama, Ahmad bin Hanbal ini sepakat dengan Imam Syafi'i yang mengusap kepala itu sebagian aja boleh, walaupun hanya seujung kuku ya. Yang kedua, Imam Ibnu Hanbal pro kepada Imam Malik. Jadi musab kepala wajib semua. Jadi kalau nanti ada orang yang musab kepala semua kepala diusap, itu berarti dia ikut Imam Malik. Kalau dia musab cuma sebagian, itu ikut Imam Syafi'i. Yang musab separuh atau apa tadi seperempat kepala, itu berarti ikut ibadah. Jadi hadis yang pertama tentang jumlah bilangan, kalau ini tentang apa ya, luas musab kepalanya itu apakah semua atau sebagian. Wa an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu fi sifatil wudu.
masih tentang sifat wudhu. Sifat itu bahasa kita apa? Tata cara, ya. Tata cara wudhu Rasul yang diceritakan dari hadis bersumber Abdullah bin Amr. Berarti ada berapa hadis nih? Ada yang dari Sayyidina Ali, ada yang dari Abdullah bin Zaid bin Asim, sekarang dari Abdullah bin Amr. Karena sahabat banyak, ya. Faqala Abdullah bin Amr berkata, menceritakan tentang sifat wudhu Nabi. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian Nabi mengusap kepala. Jadi setelah basuh muka, basuh tangan, lalu mengusap kepala. Wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi udhunaini. Nabi itu memasukkan dua telunjuk, ini dua jari, sabbah, telunjuk. Sabbaha yusabbihu tasbih. Tasbih itu artinya mensucikan. Jadi Allah kita sucikan dirinya dari aneka macam penyembah, nggak ada bandingan bagi Allah. Berarti kita bertasbih. Nah, maka orang kalau bertasbih ditunjukkan dengan telunjuk. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang lain berarti bukan Tuhan. Yang ada cuma Allah. Kan kita kasih kode dengan telunjuk. Makanya tanya telunjuk ini bahasa Arabnya musabbih. Telunjuk benar berfungsi sebagai mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Nah, dua jari yang berfungsi sebagai sabba'atain, sebagai dua telunjuk yang berfungsi mensucikan Allah, ini dua telunjuk. Jadi waktu Nabi mengusap kepala, setelah itu dia masukkan dua telunjuknya ke dalam dua telinganya. Wa masaha bi ibhamaihi dhahiraini. Kemudian Nabi mengusap dengan kedua ibu jarinya dhahiraini, keluar dua telinga. Jadi ini sudah mengusap kepala, lalu dia ambil air lagi, telunjuknya dimasukin kedua telinganya, kedua lubang, kemudian jempolnya kemarin. Oh, gitu dong, ya. Oh. Setelah mengusap kepala, gitu. Ini dalil. Nah, ini hadis berarti menjadi sumber dalil disunatkan mengusap dua telinga. Jadi mengusap dua telinga hukumnya sunnah. Lain halnya dengan imam selain Syafi'i nanti mengatakan bahwa mengusap telinga itu hukumnya wajib. Itu Imam Ahmad bin Hanbal itu. Sebab dua telinga itu minarasi, bagian kepala. Jadi menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bahwa mengusap dua telinga itu apa? Hukumnya wajib. Tapi menurut imam yang ketiga selain Ahmad bin Hanbal, mengucap dua telinga nggak wajib. Itu hukumnya sunnah. Paham? Baik. Umumnya kita orang-orang Syafi'i mengucap dua telinga hukumnya wajib. Sunnah. Cuma walaupun sunnah sudah kayak roti, rasanya kita udah kalau nggak ucap telinga nggak apa. Kayak ada yang belum kurang, ada yang kurang, karena udah jadi kebiasaan. Kita dalam ibadah harus tahu kalau perbuatan yang kita kerjakan itu wajib atau sunnah. Paham nggak? Kalau kita nggak tahu,
Jangan-jangan nanti yang sunnah kita bilang wajib, yang wajib kita bilang sunnah. Ya, kalau yang sunnah kita bilang wajib, bagus. Tapi kalau yang wajib kita bilang sunnah, nggak sah urut kita. Nah, nggak sah urut kita. Makanya pentingnya kita ngaji supaya kita tahu yang kita kerjakan ini wajibkah atau sunnah. Itu. La tasih sholat illa bil ma'rifah. Sholat tidak sah kecuali kita tahu syarat rukun-rukunnya. Ya. Mazhab yang tiga selain Hanabilah, selain Ahmad bin Hanbal, mengusap buat ringah hukumnya sunnah. Teknisnya kayak tadi tuh yang Rasul teragain. Apa dulu? Ambil air, masukin dua tunjuk ke dalam dua telinga kita, kemudian dua jempol kita ini putar keluar dua telinga zahira ujunaini gitu dulu. Nah, yang jadi perbedaan pendapat ulama juga, apakah kita ambil air baru dari keran atau dari kolam, atau cukup air yang ada di mana? Di muka kita geser aja dong mari, atau dari pala sini langsung kita geser gitu. Nah di sini ikhtilaful ulama fil udunain ayat sabu baqiyat karena min akhir wajib au bima'in jadidin. Ulama berbeda paham kalau kita usap dua telinga, apakah dari air yang bekas dari kepala kita geser atau dari muka, atau bima'in jadid, atau ambil air baru lagi. Mazhab Syafi'i wa Malik Ahmad, menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad, annahuma yamsahani bima'in jadid. Usap dengan air yang baru. Jangan air basah dari paha atau dari muka kita tarik ke telinga. Baru lagi dulunya. Ada. Itu ngambil airnya dicipit atau hanya dibasahkan aja tangan? Kalau muka kan ciduk nih, dibasuh. Kalau usap airnya ditampung. Kali ini airnya hanya dibasahkan aja. Iya, kita bukan basuh buat ringan, usap buat ringan. Mashul udunai. Ya, kalau usap tangan dijauh aja, jangan nyendok. Kalau basuh nyendok. Kalau usap cukup air diapain, tangan diapain, dibasahin. Makanya bunyinya mashul udunai, bukan ghuslul udunai. Kalau ghuslul membasuh, air harus disendok. Kalau musab air itu kita apain? Celupkan. Air itu apa? Ya. Artinya tangan kita celup ulang, jangan air yang dari kepala kita tarik ke telinga. Ya. Gitu ya. Sebetulnya ini kita udah pada ngerjain. Kalau kita ada soal kecil, itu nggak ada ya. Cuma ini penegasan aja, inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kerjaan wudhu kita selama ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Harus ikut kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, gitu ya. Nah, kalau nggak sesuai, tinggalkan. Ikuti tuntunan Rasulullah. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahhahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Ada lagi yang mau ditanya? Saya lanjut. Tuhan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabatnya beda-beda. Karena saya dapat ribuan. Hadis bersumber dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi
falyastanzir salasan fa inna syaitana yabitu ala khaysumi muttafaqun alaihi. Apabila bangun salah seorang kamu dari tidur, maka hendaklah dia istinsar. Istinsar itu menyempret karena itu kotoran dari itu keluar. Kalau istinsar masukkan air dari luar ke dalam. Kalau istinsar setelah masuk keluarin. Itu namanya istinsar. Fa inna syaitana yabitu ala khaysumi. Karena syaitan itu bata yabitu menginap bermalam di pangkal hidung. Khaysumah nih pangkal hidung. Kita kalau tidur itu di pangkal hidung kita ada setan. Ada apa? Ada setan nginep. Maka kata Nabi, siapa saja kita setelah bangun dari tidur, ini tidurnya tidur siang atau tidur malam, tidak dijelaskan di hadis. Pokoknya izastaiqadha ahadukum min manami, siapa saja yang bergusin dari tidur, ketika mau wudhu, masukin dulu air ke hidung, lalu sempretin. Kalau nggak disempretin, itu setan lagi keluar. Masukin dulu air ke hidung ke dalam pangkal hidung, kemudian sempretin. Itu perintah tuh dari Rasulullah. Ya. Dah. Al-istiqoz, istaiqozo yastaiqizu istiqoz. Masdar kata istiqoz minan naum, al-intibah minan naum, bangun dari tidur, itu namanya istiqoz atau istaiqozo bermaninya. Ini kan perintah nyempretin kotoran dari hidung ketika bangun tidur. Berarti kalau udah bangun tidur kagak diperintah ngapain? Nyempretin ingus dari hidung. Enggak begitu. Dibatasi bangun dari tidur ini mimbabil ghalib. Umumnya kita kalau bangun tidur, hidung kita itu kotor. Jadi perintah nyempretin kotoran dari hidung tidak hanya setelah tidur, kapan aja ya. Dan istinsar ikhrajul ma' minal khaysum, keluarin air dari pangkal hidung. Istinsar masukkan air ke hidung. Bedanya antara istinsar dengan istinsar. Kemudian ini perintah istinsar, nyempretin kotoran dari hidung. Lil istiqbal, hukumnya sunnah, bukan wajib ya, sunnah. Sunnatun min sunanil wudu, bagian dari sunat-sunat wudu gitu. Yang kemarin kita udah bahas. Nah, lalu ilat ini alasan kenapa kita disuruh masukin air ke hidung kalau sempretin. Inna syaitana yabitu ala khaysumihi. Ini ilat karena syaitan itu bermalam di pangkal hidung, nginep. Kita coba terasa loh. Tapi nanti ada juga yang memahami kata syaitan itu bermalam di pangkal hidung, bukan maknanya di ujung kita ada setan. Ini namanya bahasa kias, bahasa kiasi ya, bukan hakikat, majazi, najas. Sombong itu perilaku setan. Iblis diusir dari alam surga gara-gara apa?
punya penyakit sombong. Ketika dia disuruh sujud oleh Allah, disuruh sujud bagi Adam, malaikat pas saja itu pada sujud kira iblis, kecuali iblis. Karena iblis sombong lalu diusir. Diusir dari surga. Yang di dalam surga gara-gara ada sombong diusir. Kita yang belum masuk surga lalu sombong ya orang masuk ya. Yang di dalam aja diusir, apalagi di luar. Ya, orang kalau sombong itu dilihat dari hidungnya. Di kebiasaan orang Arab, mungkin juga kita. Inna mutakabbir yaqulu ala kulli halin lidzalik. Orang kalau sombong itu selalu memekarkan hidung. Berlegek. Kalau sombong, hidungnya ada apa? Mekar begitu. Itu tanda sombong tuh. Ya. Itu artinya orang kalau memekarkan hidung, di hidungnya ada setan. Nah, di hidungnya ada setan. Makanya waktu wudhu mau habis tidur mau tidak habis tidur masukin air, keluarin itu kotor, kena di hidung kita ada apa? Ada setan. Itu mananya, tahu nggak? Ini namanya bahasa majazi ya. Bahasa majazi. Orang yang tawadu itu selalu irfa'ul anfi, menundukkan hidung, artinya mengendorkan hidungnya selalu kendor gitu. Orang tawadu begitu, tawadu. Lawanan takabur, kalau takabur itu merasa besar, sombong. Kalau tawadu merasa rendah hati. Lihat aja yang hidungnya rada besar, ketemu orang sombong. Yang hidungnya rada biasa-biasanya itu orang tawadu. Hal itu memang giginya gede dari sononya. Ya. Jadi ilat itu alasan kenapa kita bangun tidur mau dulu disuruh masukin air ke dalam hidung, lalu sentek kena di dalam hidung ada setan. Maksudnya menghilangkan sifat-sifat setan, yaitu sifat kesombongan. Ketika ada yang melakukannya, mengajak tadi hidung dari setan, dengan begitu. Ini loh bahasa agama begitu, selalu menggunakan bahasa sindiran, kata-kata kinayah namanya. Warrohmu fil asri adil sok. Jadi nanti ada hadis begini bunyinya. Rohima anjur rojulin. Rohima itu artinya hina hidung seseorang. Itu nanti orang Arab begitu nyebutnya ya. Nah, jadi orang yang dikatakan hina, tapi nyebutnya rohima anjur rojulin. Dah sampai di sini ada yang ingin ditanya? Bu, ada yang mau ditanya? Saya batasi sampai sini Bu, saya belum pulih seperti ini. Habis kena kecelakaan kemarin mau menjelang pengajian subuh, tahu-tahu jatuh saya dari motor, sakit di dada, jadinya ya alhamdulillah sudah mendingan, tapi nggak boleh diporsi banyak. Saya silakan, itu ada yang ingin ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan yang dipakai oleh mayoritas umat Islam ini mengikuti Imam Malik atau Imam Syafi'i. Cara berpikir dari keadaan ya jadi mayoritas
umat Islam Indonesia memang menganut paham mazhab Imam Syafi'i ya. Jadi menganut paham mazhab Imam Syafi'i gitu. Jadi kalau nanti dalam keadaan darurat terpaksa kayaknya berarti gue ngikutin Imam Syafi'i, pendapat Syafi'i, boleh kita pindah ke mazhab yang darurat gitu. Tapi jangan ambil yang gampang-gampang. Yang gampang ngikutin Syafi'i, dan yang susah aja. 3 jangan, itu namanya taufik, jelas jangan ya. Darurat ya, kalau darurat nggak kuat kita mengerjakan yang menurut paham dari mazhab Syafi'i, maka boleh kita pindah ke mazhab. Ini juga masih ahli sunnah wal jamaah ya. Ingat, ahli sunnah wal jamaah tidak selalu bermazhab Syafi'i. Nah, jadi ada yang mazhab Maliki, Abu Hanifah, Ahmad, semua min ahli sunnah wal jamaah. Ya, ada. Udah cukup. Tadi masalah sombong ya. Itu kiat-kiat supaya kita nggak sombong. Apa masalah? Sombong tadi sifat sombong. Kiat-kiatnya supaya kita nggak kasih percaya itu gimana? Tidak ada seperti itu. Tadi apa? Lagi misalnya? Kasih kiat-kiat biar kita terhindar dari sifat sombong itu kayak apa? Tipsnya supaya Tahu? sombong Sombong gimana? supaya kiat-kiat untuk menghindari sifat Sifat sombong. Oh gitu. Begini, berangkat semua dari keilmuan loh. Supaya kita tidak dihinggapi penyakit sombong, kita harus tahu mana sifat-sifat sombong dan mana sifat-sifat tawadhu. Semua yang namanya ibadah, baik ibadah syar'i, zahir atau hakikat, itu berangkat dari keilmuan. Paham ya? Begitu. Nanti kalau kita ilmunya udah tahu, kaji terus, baru kemudian kita berusaha untuk tidak sombong. Gimana itu? Keilmuan balik ke ilmu. Mungkin definisi sombong apa gitu? Sombong. Definisinya kayak apa? Supaya kita harus diri. Sombong itu diantaranya gomdullah, artinya dia enggak menerima kebenaran dari orang lain diantaranya. Iya kan? Iya. Iya, orang yang tidak sepaham dengan dia dianggapnya udahlah. Ya. Dan dia merasa lebih dibanding orang lain. Sebab-sebab orang menjadi sombong bisa pertama karena dia merasa lebih berilmu, dianggap orang bodoh semua, atau dia merasa lebih senioritas, mungkin karena nasabnya lebih baik sehingga dia dianggap. Nah itu yang menjadi orang sombong. Atau barangkali karena dia banyak duit, banyak harta, banyak ada kedudukan tinggi, itu yang menjadikan orang sombong. Tapi kan semua itu harus dengan ilmu. Gak bisa kita supaya tidak sombong tanpa pakai ilmu. Ya, nanti itu kita cukup satu aja, apa mungkin kita silang? Ayo saya tawarkan. Kalau silang nanti kaitan dengan akhlak-akhlak seperti itu kita baca kitab lain. Kalau ini kita memang khusus kitab masalah hukum ibadah. Kalau bahasan-bahasan macam itu adanya nanti ada kitab Sulam Taufik, ada saya tinggal menunggu bagaimana jamaahnya. Kalau mau silang hari ini besok ganti atau ini terus. Nanti dimusyawarain ya. Dimusyawarain. Itu kalau ditanya begini kayaknya mau begini kan. Allah bismillahirrahmanirrahim.
صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وإنا نسألك السلامة من أمر الذي في الرشد ونسألك شكر عبادك ونسألك الله والوسيلة سالك ومستقيما ورسالة سالك وعلى ونسألك من خير ما تعلم ونستغفرك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم وأنت علام الغيوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.